menyadari ya antusiasme dari Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, dan ini terbukti ya Pak Franky ya. Desember awal kita resmi ya spin off ya produk Manulife, asuransi jiwa Manulife Syariah, dengan membawa produk baru MPPS, dan bulan ini kita kembali melaunching produk syariah Mi Ultimate Healthcare Syariah atau kita singkat MIUHC Syariah. Nah, harapannya seperti yang di Desember kemarin dengan produk MPPS itu juga luar biasa ya antusiasmenya ya Pak Franky ya. Kita juga cukup banyak mendapatkan banyak case dari MPPS, sekaligus membantu ya tentunya target Bapak Ibu semua, target company untuk pencapaian kita di 2024. Dan harapannya lagi-lagi dengan kita segera akan melaunching produk ini di Januari ya, itu juga bisa membantu kita semua untuk mendapatkan hasil yang maksimal di awal 2025. Nah, tentunya Bapak Ibu kita juga ingin mengingatkan terkait dengan peluncuran baru nanti produk Mi Ultimate Healthcare Syariah atau MIUHC Syariah. Pastikan Bapak Ibu semua di sini sudah memiliki lisensi syariah. Nah, itu penting ya, karena tentunya kalau nggak punya ya kita akan kerepotan kan untuk bisa menjual produk MIUHC Syariah ini. Dan Bapak Ibu dan rekan-rekan yang lain juga terkait dengan Mi Ultimate Healthcare Syariah atau MIUHC Syariah ini tentunya ada sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan yang konvensional. Nah, Bapak Ibu juga pastinya pengen tahu dong seperti apa hal-hal yang menarik untuk kita pelajari bareng-bareng hari ini di sesi pertama sosialisasi MIUHC Syariah secara nasional. Nah, jangan khawatir juga Bapak Ibu, pastikan nanti juga sering-sering cek di kolom chat ya, karena saya juga akan bagikan link secara berkala ya untuk daftar hadir. Pastikan Bapak Ibu yang ikut sesi hari ini juga nanti mengisi linknya. Karena apa? Karena dengan Bapak Ibu nanti mengisi link daftar hadir, itu nanti akan bisa digunakan sebagai bukti kepesertaan Bapak Ibu di kelas sosialisasi ini, dan tentunya ini akan membuat Bapak Ibu otomatis tersertifikasi juga pada saat nanti produk ini launching. Bapak Ibu sudah mengikuti sesinya plus sudah mengisi daftar hadir, maka pada saat produk ini di launching, Bapak Ibu sudah punya lisensi syariah, ini akan bisa muncul di NIPOS-nya Bapak Ibu semua. Gitu ya. Oke, dan selain hari ini tentunya masih banyak juga beberapa kelas-kelas sosialisasi lain yang Bapak Ibu bisa ikuti kembali. Sore nanti kita ada, besok juga masih ada. Pastikan Bapak Ibu catat jadwalnya. Kalau memang di sesi hari ini Bapak Ibu belum begitu clear, ingin mengikuti sesi lanjutan, kita persilahkan. Sehingga pada saat nanti produk ini sudah di launching, Bapak Ibu benar-benar sudah menguasai. Oke ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya serahkan sesinya ke Pak Franky, saya boleh dong ingin memastikan terlebih dahulu jika Bapak Ibu dan rekan-rekan sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas, melihat slide presentasinya juga dengan jelas, boleh dong tulis di kolom chat jelas gitu ya, atau siap. Nah, siap atau jelas boleh. Jelas, siap. Oke, wow, luar biasa, banyak sekali. Nah, sip. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, jika ada hal yang ingin disampaikan, mohon bisa ditulis di kolom chat, tapi tentu lebih baik mengajukan pertanyaan berdasarkan sesuatu yang sudah disampaikan oleh Pak Franky nanti. Jadi untuk hal-hal yang kelihatannya ini belum muncul di penjelasan Pak Franky, jangan ditanyakan dulu, karena mungkin itu ada di slide-slide selanjutnya. Kira-kira gitu ya. Sip. Oke, terima kasih. Kalau gitu, tanpa berpanjang lebar lagi, Pak Franky sudah ready kah di ujung sana? Ready banget, Mas Angga. Ready ya? Oke, sip. Kalau gitu Bapak Ibu, kita kasih applause yang meriah ya, dengan tepuk tangan boleh, dengan tanda jempol boleh ke Pak Franky. Silakan Pak Franky. Oke, luar biasa. Semangat pagi, assalamualaikum untuk teman-teman yang hadir semua di sini ya. Teman-teman, izinkan saya untuk membawakan sosialisasi perdana ya untuk Mi Ultimate Healthcare Syariah atau MIUHC Syariah yang akan saya bawakan sampai nanti ya maksimal di jam 11.30 tentunya. Nah, tentunya ya tadi sudah ada juga di kolom chat, sudah info juga oleh Mas Angga bahwasanya Bapak dan Ibu ya wajib untuk absensi ya, mengisi link absensi sampai dengan ucapan terima kasih tentunya agar Bapak dan Ibu semua
semua terdata sudah ikut sosialisasi MIUHC Syariah ini. Dan juga pastikan ya sudah punya lisensi syariah tentunya. Kenapa? Karena ini produk syariah teman-teman. Harus ada surat izin menjual dari syariahnya dulu agar teman-teman bisa nantinya pada saat launching insya Allah di tanggal 11 Januari 2025 Bapak dan Ibu sudah bisa untuk buat proposalnya dan siap untuk menjual produk MIUHC Syariah ini. Nah, untuk link absensi ya tentunya slide seperti ini akan muncul beberapa kali ya di saat saya akan membawakan training. Jangan khawatir kalau misalnya tertinggal ya, boleh dicek lagi di kolom chat, tentunya akan ada juga ya dibantu oleh Bapak Angga. Ya nanti Bapak Angga juga akan memberikan secara berkala untuk link absensinya. Pun ya kalau ternyata teman-teman ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, boleh manfaatkan untuk kolom chat agar juga nanti ya saya bisa baca dan juga nanti akan dibantu oleh Bapak Angga untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Nah tentunya ya teman-teman semua, Bapak Ibu yang hadir semua di sini ya sudah ada 154 orang termasuk juga dengan saya dan Mas Angga. Tentunya kita tahu bahwasanya produk kesehatan tradisional yang ada di Manulife itu saat ini itu masih hanya satu, itu pun hanya konvensional, which is adalah yang namanya Mi Ultimate Healthcare. Nah teman-teman, seiring dengan spin-off-nya ya kita sudah punya asuransi jiwa Manulife Syariah. Terus kita juga pengen punya produk stand alone untuk kesehatan yang berbasis syariah juga. Nah oleh karena itu menjawab dari banyaknya permintaan dari Bapak Ibu semuanya, maka dengan bangga per nanti insya Allah di tanggal 11 Januari 2025 kita akan launching produk My Ultimate Healthcare Syariah dengan tagline-nya adalah hidup lebih tenang dan bebas dari khawatir. Nah, Bapak dan Ibu semuanya hadir di sini ya untuk Mi Ultimate Healthcare Syariah ini tentunya ada 3 tagline atau 3 keunggulan dari MIUHC Syariah. Tentunya ada yang pertama kebaikan, ketenangan dan kemudahan. Ini selaras dengan tagline dari asuransi Manulife Syariah tentunya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu terkait dengan manfaat-manfaatnya, kebaikan dari apa, ketenangan dari apa, dan kemudahan dari apa, agar Bapak dan Ibu semuanya tahu dan akhirnya bisa nih ya melihat potensi pasar dari MIUHC Syariah ini seperti apa. Dan sekali lagi, even pun produk ini adalah berbasis dari syariah, tentunya juga kita tahu ya, kita lihat bukan hanya dari agama teman-teman, tapi siapapun boleh beli, siapapun boleh jual, apapun agamanya, karena saya percaya bahwasanya semua agama mengajarkan kebaikan dan juga ya kita bersama-sama punya keinginan untuk ya menjual, dapat komisi juga dapat pahala, karena nanti konsep dari asuransi syariahnya tadi teman-teman. Nah kita akan bahas dulu dengan kebaikan ya. Kita tahu bahwasanya yang namanya produk asuransi syariah tentunya tidak lepas dari yang namanya prinsip tolong menolong, dan semua agama saya yakin dan percaya pasti ya menganjurkan terkait dengan yang namanya tolong menolong ini. Nah Bapak Ibu semuanya hadir di sini ya, kebaikan dari MIUHC Syariah tetap dengan membawa konsep syariah, yaitu dengan menggunakan prinsip tolong menolong. Dengan semua peserta asuransi ya tentunya peserta asuransi akan membayarkan kontribusinya yang nanti akan dimasukkan ke namanya dana tabaru dan nanti akan dikelola oleh Manulife tentunya ya. Dan dana tabaru yang dibayarkan kepada peserta ini tentunya akan diberikan kepada peserta yang mendapatkan musibah. Dalam hal ini adalah pada saat dia rawat inap untuk MIUHC Syariah. Dan nantinya ya bagaimana kalau ternyata ada peserta yang tidak klaim tapi tetap membayarkan kontribusinya tepat waktu. Nah nanti ya akan ada namanya super underwriting, dan tentunya super underwritingnya akan masuk kembali ke yang namanya dana tabaru untuk nanti dikelola kembali. Nah dengan kata lain bahwasanya kita tahu dengan membeli asuransi syariah, MIUHC Syariah terutama ya, teman-teman juga bisa membantu ya peserta yang tadi tertimpa musibah ya rawat inap atau bahkan meninggal dunia nantinya. Nah tentunya ya kebaikan ini jelas ini tanpa membedakan suku, ras, agama, dan tentunya akan berjalan selama polis MIUHC Syariahnya aktif tentunya. Nah kemudian yang kedua ada ketenangan. Nah ini nih ya dijelaskan di sini ada highlightnya baru atau new di sini. Nah tentunya kita tahu bahwasanya yang namanya orang muslim lah kita bilang ya, tentunya kita tahu bahwasanya ada ketenangan berpikir atau financial security tentunya pada saat melakukan yang namanya ibadah haji ataupun umroh. Nah oleh karena itu dengan membeli
MIHC Syariah tentunya ya, maka dari itu nasabah yang membeli MIHC Syariah akan dapat manfaat rawat jalan pada saat melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, dan tentunya tanpa perlu untuk membeli asuransi rawat jalannya ya. Jadi mau beli rawat jalan ataupun tanpa beli rawat jalan tetap dapat manfaat rawat jalan pada saat ibadah haji ataupun umroh kalau dibutuhkan tentunya. Nah, selain itu untuk ketenangannya adalah ya bahwasanya kita tahu nih di produk syariah tentunya dikelola dengan berbasis syariah juga. Nah, di sini kita punya Manulife Syariah yang tentunya ya sudah menjalankan usaha syariah sejak tahun 2009 dan tentunya juga diawasi dengan OJK dan juga dari Dewan Pengawas Syariah. Dan tentunya ya ini double proteksi, double pengawasan ya. Saya yakin dan percaya ya bahwasanya produk ini tuh kabarnya bahkan ya produk syariah sebelum pun misalnya spin off ya, kita itu sudah dalam kondisi yang bagus untuk klaimnya, sehat klaimnya, sehingga memang punya super rating even pun masa COVID lalu, teman-teman. Wow, ini keren banget ya. Dan yang ketiga, ini adalah yang namanya kemudahan, yaitu kita tahu bahwasanya MIHC itu komprehensif banget. Kenapa? Karena kita bisa cover untuk perawatan sebelum rawat inap, dan bahkan post rawat inap. Keren banget ya. Dan juga fleksibel banget karena ada banyak plan ya, mulai dari plan yang hanya cover Indonesia saja, plan yang bisa secara manfaatnya itu bisa keluar negeri, bahkan seluruh Amerika kecuali Amerika Serikat, seluruh dunia kecuali Amerika Serikat, maaf belibet ya. Dan tentunya ya juga ada yang namanya manfaat smart ya, plan smart yang ada deductible-nya, sehingga dari segi kontribusi menjadi lebih terjangkau tentunya. Nah, harapannya ya keberlanjutan dengan manfaat yang ada, harapannya adalah bisa digunakan dengan maksimal sesuai dengan kebutuhan, dan memang ya limitnya tadi akan reset kembali ya di ulang tahun polis tentunya ya. Jadi sekali lagi untuk limitnya ini akan renewal di ulang tahun polis, bukan di ulang tahun ulang tahun kalender maksudnya ya. Jadi ulang tahun polis pada saat nasabah beli ya pada tahun depannya baru akan reset untuk seluruh manfaatnya nanti. Nah, teman-teman, kita akan bahas kembali ya terkait dengan keunggulan dari produk MIHC Syariah. Nah, di sini ya sebelum kita lanjutkan, sekali lagi ya pastikan teman-teman yang hadir semuanya di sini untuk melakukan absensi. Boleh scan barcode-nya, boleh klik link yang sudah diinfokan oleh Mas Angga. Tentunya pastikan diselesaikan, diisi dengan detail, jangan sampai salah kode agentnya, namanya, agar nanti ya datanya tidak salah pada saat penarikannya tadi. Nah, teman-teman ya semuanya di sini tentunya untuk produk MIHC Syariah ini persis ketiplek sama dengan MIHC konvensional, dan bahkan ada tambahan ya yang tidak ada di MIHC konvensional. Itu adalah manfaat rawat jalan ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh di Arab Saudi tentunya. Selebihnya sama Bapak dan Ibu ya, perlindungan kesehatan sampai dengan usia 110 tahun. Kemudian no claim diskon juga tetap dapat ya, ada 13 plan ya, bisa di Indonesia bahkan seluruh dunia kecuali Amerika Serikat ya. Kemudian juga ada no claim bonus ya yang akan tentunya menambah limit tahunannya hingga 50% dari limit tahunan dasar ya. Dan dengan plan smart tadi tentunya dengan premi yang lebih terjangkau, kurang lebih 30-40% ya. Jadi secara premi hemat, namun ya tetap ya pada saat dilakukan perawatan akan ada deductible yang wajib dibayarkan oleh nasabahnya tadi, khusus plan smart. Nah, tentunya ya ada manfaat limit booster yang kita tahu bahwasanya booster ini untuk sekarang sudah bisa digunakan untuk semua penyakit, teman-teman. Di semua penyakit asalkan limit utama sudah habis, limitnya hingga 15 miliar. Keren banget. Dan ini yang persis sama ya, dan memang harus kita lakukan dengan adanya Manulife Preferred Hospital, di mana dengan adanya Manulife Preferred Hospital ini tentunya kita bekerja sama dengan rumah sakit pilihan dari Manulife yang berkualitas dan tentunya sesuai dengan kebutuhan dari nasabah MIHC dan MIHC Syariah tentunya. Nah, apa sih perbedaan dari MIHC Syariah dan MIHC konvensional? Ya, berikut adalah kurang lebihnya adalah perbedaan yang ada ya
dari MIOC syariah dan MIOC konvensional. Nah, yang pertama adalah prinsip yang digunakan ya. Yang pertama untuk prinsip yang digunakan dari MIOC syariah tentunya adalah berbagi resiko antar peserta asuransi syariahnya tadi, dan ini memang sesuai dengan prinsip dari syariah, dan produk MIOHC tentunya adalah berbasis transfer resiko, teman-teman. Nah, kemudian untuk manfaat produknya ya, ada manfaat rawat jalan ketika haji dan umroh di Arab Saudi, ini khusus untuk MIOHC syariah, dan ada namanya dana marhamah, yaitu adalah biaya pemakaman ya, hanya beda nama saja tapi perlakuannya akan sama dengan MIOHC konvensional. Nah, yang beda adalah di MIOHC konvensional itu tidak tersedia untuk manfaat rawat jalan ketika haji dan umroh di Arab Saudi ya. Nah, selain 2 poin di atas tentunya ya, semua yang ada di MIOHC konvensional kita tarik semuanya ke MIOHC syariah, dan tentunya manfaatnya sama kecuali adalah dengan adanya manfaat rawat jalan ketika haji dan umroh di Arab Saudi. Nah, kita akan bahas nih, dan mungkin teman-teman boleh take fokus dulu sebentar ya di manfaat yang akan saya jelaskan ini, karena ini adalah manfaat yang baru, hanya ada di MIOHC syariah ya. Dan ya, manfaat rawat jalan ketika haji dan umroh di Arab Saudi ini hanya berlaku di 3 kota di Arab Saudi. Apa saja? Yang pertama adalah Mekah, yang kedua ada Madinah, dan ada di Jeddah. Dan tentunya ini harus dalam keadaan nasabah sedang dalam kondisi berhaji atau sedang melakukan umroh, baik itu umroh mandiri ataupun umroh dari travel agent yang sudah sesuai dengan visa umrohnya ya, ataupun tanpa visa umroh boleh, asalkan dengan kondisi sedang melakukan haji ataupun umroh di Arab Saudi. Nah, tentunya ya, even pun tidak beli manfaat rawat jalan ya, manfaat rawat jalan ketika haji dan umroh ini tetap akan berlaku once misalnya nasabah itu butuh perawatan di 3 kota ini. Sekali lagi, kotanya adalah Mekah, Madinah, dan juga Jeddah. Nah, tentunya ya, manfaat rawat jalan ini apa aja yang meliputinya? Ada biaya konsultasi dari dokter, kemudian ada biaya obat-obatan dan bahan habis pakai yang tentunya harus diresepkan oleh dokter, dan tentunya ada biaya tes diagnostik dan laboratorium, dan tentunya juga harus disarankan oleh dokter yang merawat tentunya. Nah, Bapak dan Ibu semua di sini ya, untuk manfaat rawat jalan haji dan umroh ini tentunya nasabah nantinya akan dikenakan copay sebesar 20% ya, dan tentunya sistemnya adalah reimbursement. Dan juga untuk manfaatnya ya, plan Emerald ke bawah maksimal di 5 juta per tahun, kemudian plan Diamond dan Ruby untuk maksimalnya rawat jalan di haji dan umrohnya adalah 10 juta per tahun ya. Tentunya akan kenakan copay 20% ya, dan tentunya tanpa melihat antara preferred hospital dan non preferred hospital, tanpa perlu beli riders rawat jalan ya. Mau beli mau tidak beli, as long dia melakukan perawatan di 3 kota tadi dan sedang dalam keadaan berhaji dan umroh, maka bisa menggunakan manfaat ini. Sekali lagi, sistemnya adalah reimbursement, dan tentunya ya, ini akan menggunakan limit utama dari manfaat rawat inapnya, dan apabila terjadi kelebihan biaya ataupun excess, tentunya ini nanti hanya akan dibayarkan sesuai dengan manfaat yang di-cover oleh dari manfaat rawat jalan haji dan umroh ini saja, setelah dipotong dari copay tentunya. Nah, apa sih syarat-syaratnya ya untuk melakukan claim reimbursement ketika manfaat rawat jalan haji ataupun umroh di Arab Saudi? Dan tentunya sekali lagi, manfaat rawat jalan ketika haji dan umroh ini hanya digunakan di 3 kota tadi ya, dan tentunya sistemnya adalah reimbursement. Nah, tentunya ada formulir klaim yang harus dilengkapi ya, kemudian ada rincian asli perawatan, kemudian ada kwitansi yang wajib asli, ada surat laporan ya dari dokter ataupun surat keterangan dokter yang memeriksa tentunya adanya tanda bukti diri yang sah atas diri peserta, dan juga adanya surat rujukan dokter ya kalau diperlukan melakukan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan diagnostik ataupun fisioterapi tentunya. Nah, tentunya juga di sini ada yang namanya dokumen lain yang dibutuhkan kalau ya ternyata di sini kita semua mungkin dibutuhkan secara
administratif ya, bahwasanya memang ada dokumen yang harus dilengkapi tentunya. Misalnya adalah paspor ya, kemudian ada cap paspornya ya, kalau memang benar nasabah tadi memang melakukan perjalanan di Arab Saudi di 3 kota tadi, teman-teman. Ya, jadi ini adalah persyaratan klaim untuk reimbursement perawatan haji dan umroh di Arab Saudi. Nah, lalu gimana sih cara perhitungan terkait dengan manfaat rawat jalan ketika melakukan haji dan umroh di Arab Saudi tentunya ya. Ini ada ilustrasi yang pertama, ada Bapak Ahmad. Tentunya dia membeli produk New Haji Syariah dengan plan diamond. Kita tahu bahwasanya plan diamond untuk manfaat tahunannya adalah di 20 miliar rupiah. Nah, kemudian kita lihat lagi nih di awal tadi ya, untuk manfaat rawat jalan ketika haji ataupun umroh di Arab Saudi untuk plan ya ruby dan diamond ya 10 juta di sini ya. Kalau untuk emerald ke bawah adalah di 5 juta. Ya, kita tahu bahwasanya tadi plan diamond adalah 10 juta. Lalu dalam skenario-nya Bapak Ahmad melaksanakan ibadah umroh dan melakukan perjalanan dan butuh perawatan di Mekah ya. Sehingga dikenakan biaya perawatan 7 juta oleh rumah sakitnya. Nah, tentunya tadi kita udah sepakat ya di awal bahwasanya akan ada OP 20% pada saat perawatan rawat jalan ketika haji dan umroh di Arab Saudi sebesar 20%. Nah, oleh karena itu 20%-nya kita kalikan dengan total tagihan rawat inapnya yaitu 7 juta, maka kita dapat adalah Rp1.400.000 untuk KOPE yang tentunya ini akan mengurangi ya. Jadi total tagihannya adalah 7 juta, kita kurangi dengan KOPE adalah Rp1.400.000, maka klaim ya nominal yang akan ditransfer oleh Manulife pada saat dilakukan reimbursement oleh Bapak Ahmad adalah sebesar Rp5.600.000. Nah, tentunya Rp5.600.000-nya ini akan mengurangi ya dari manfaat rawat jalan ketika haji dan umroh di tahun tersebut ya. Maka kalau ternyata dia mau haji berkali-kali ya gitu ya, mau umroh lah ya, kalau haji kan agak panjang nih prosesnya ya, mau umroh dalam beberapa bulan dalam setahun itu berapa kali gitu ya. Nah, itu dia masih ada sisa teman-teman di tahun berjalan tersebut ada di 4,4 juta ya. Jadi 10 juta dikurangi dengan nominal klaim yang diterima oleh Bapak Ahmad tadi, sehingga memang 4,4 juta lah sisanya. Nah, teman-teman, untuk yang 5.600.000 ini ya tentunya akan mengurangi dari limit tahunannya. Kita tahu bahwasanya limit tahunan dari plan diamond itu adalah di 20 miliar dikurangi dengan 5.600.000, sehingga di tahun tersebut ya Bapak Ahmad punya limit tahunan untuk plan diamondnya adalah di Rp19.994.400 tentunya. 19.994.400 4.400.000 maksudnya ya. Belibet nih, banyak banget duitnya. Nah, tentunya teman-teman kalau melihat dari sini bahwasanya ya kalau ternyata limit berkurang, tentunya akan kita hitungkan sebagai manfaat nasabah ini sudah melakukan klaim. Efeknya apa? Efeknya nanti pada saat ya di tahun berikutnya bahwasanya nasabah tidak berhak untuk mendapatkan no claim diskon lagi, karena sudah ada klaim yang terjadi, teman-teman. Even pun namanya adalah manfaat rawat jalan di sini. Karena manfaat rawat jalan ketika haji dan umroh ini memotong dari limit tahunan nasabah, limit tahunan utama maksudnya ya untuk rawat inapnya. Nah, kemudian ya ada lagi di ilustrasi kedua ya, ada Ibu Aisyah di sini ya, di mana Ibu Aisyah di sini punya polis New Haji Syariah dengan plan Topaz ya. Kita tahu bahwasanya plan Topaz Indonesia ini limit tahunannya adalah 10 miliar dan manfaat rawat jalan ketika haji dan umroh di Arab Saudi adalah di 5 juta rupiah. Dalam kondisinya ya Ibu Aisyah melaksanakan umroh, dan tentunya ya pada saat skenario ini Ibu Aisyah tentunya membutuhkan perawatan dan perlu rawat jalan di Madinah dengan perawatannya sebesar 7 juta. Nah, tentunya di 7 jutanya tadi kita akan kurangkan dengan KOPE-nya ya, sehingga didapati untuk KOPE-nya adalah 1,4 juta, sehingga 7 juta dikurangin dengan 1,4 juta, maka didapat bahwasanya 5.600.000 lah yang akan ditransfer ke rekeningnya Ibu Aisyah terkait dengan klaim reimbursement yang dilakukan oleh Ibu Aisyah untuk perawatan rawat jalan di Madinah ya. Sehingga ya kita tahu nih bahwasanya 5,6 jutanya tadi kan limitnya 5 juta ya, sehingga gimana tuh ya,
Manulife hanya akan transfer ya sebesar 5 juta dari total tagihannya ya, yaitu di 7 juta rupiah, karena maksimal sudah di 5 juta untuk limit manfaat rawat jalan ketika haji dan umrohnya ya. Nah, kita tahu bahwasanya tadi limitnya 5 juta sudah terpakai semua, sehingga apabila Ibu Aisyah melakukan perawatan lagi ya pada saat rawat jalan haji ataupun umroh di tahun yang sama ya, di tahun polisi yang sama, maka sudah tidak ada lagi manfaat yang akan dibayarkan ya untuk rawat jalan haji dan umroh di tahun berjalan tersebut ya. Dan 5 jutanya tentunya akan mengurangi dari limit utama rawat inapnya Ibu Aisyah, dan sehingga ya limitnya tuh sisa 9M sekian. Dan kita tahu bahwasanya limit utama sudah terkurang ya. Diketahui bahwasanya ada klaim, sehingga di tahun berikutnya maka Ibu Aisyah tidak berhak untuk mendapatkan no claim diskon di tahun tersebut. Namun kalau tahun-tahun berikutnya tidak ada klaim, maka berhak untuk mendapatkan yang namanya no claim diskon. Oke, yang ketiga untuk ilustrasi, kalau ternyata nasabahnya pun juga punya rider rawat jalan, ya apa yang terjadi ya? Nah, ini ada Ibu Hana ya, Ibu Hana melakukan perawatan tentunya ya, dan di sini punya plan diamond ya. Kita tahu di limit plan diamond itu untuk manfaat tahunannya 20 miliar ya, dengan limit manfaat rawat jalan ketika haji dan umrohnya sebesar 10 juta. Nah, di sini kita tahu juga riders rawat jalan dari produk atau dari plan diamond adalah di 20 juta tentunya. Nah, Ibu Hana melakukan umroh dan ternyata perlu melakukan rawat jalan di Jeddah, teman-teman. Nah, di Jeddah ini ya perawatannya adalah 15 juta. Nah, dalam kondisinya adalah perawatan pada saat umrohnya tadi di Jeddah adalah 15 juta, sedangkan limit untuk rawat jalan ketika haji ataupun umroh di Arab Saudinya adalah 10 juta ya, maka ya pembayaran klaim rawat jalannya juga punya di 5 juta ya. Kenapa? Karena 10 juta itu udah maksimal di produk bukan produk, di riders rawat jalan haji ataupun umrohnya ya, sehingga 20% akan kita kalikan dengan total klaimnya yang 15 juta, sehingga didapati bahwasanya ada kopay sebesar 3 juta ya, sehingga ya 12 juta adalah klaim yang akan diterima oleh Ibu Hana untuk klaim manfaat rawat jalan di Jeddahnya tadi ya. Kita tahu juga bahwasanya ya untuk manfaat perawatan haji dan umroh dari Ibu Hana sudah habis ya, dan juga akan mengurangi dari limit tahunannya Ibu Hana ya, sehingga sisa 19M sekian. Kemudian untuk rawat jalannya tadi yang limitnya 20 juta, kita kurangin 5 juta, sehingga sisa untuk manfaat rawat jalan dari ridersnya adalah di 15 juta rupiah ya. Nah, teman-teman, dari ilustrasi tadi dengan punya rider rawat jalan dan juga ada tanpa adanya rider rawat jalan, itu adalah ilustrasinya. Dan tentunya harapannya teman-teman juga nanti boleh ikut ulang-ulang lagi, atau mungkin nanti akan ada kelas-kelas kecil yang akan dibawakan oleh trainernya masing-masing ya. Dan tentunya harapannya teman-teman tahu, dan nanti di tanggal 11 pada saat produknya launching, teman-teman sudah bisa bikin proposalnya, sudah bisa menjelaskan dengan seksama terkait dengan manfaat dari MIUHC Syariah ini ya. Nah, saya coba dulu untuk lihat ya, sambil sudah dibalas juga ya tadi beberapa oleh Mas Angga ya. Untuk limit rawat jalan waktu umroh itu 0,05 enggak ya. Jadi untuk limit rawat jalan umrohnya tadi tergantung dari plannya ya. Jadi tergantung dari plannya siapa yang nanya ini ya, Ibu Dian Puspita ya. Jadi ada plannya ada tergantung dari Emerald Gold itu 5 juta ya, ada Ruby dan Diamond itu di 10 juta untuk limit rawat jalan pada saat haji dan umroh di Arab Saudi tentunya. Nah, teman-teman, tetap sama ya, di produk MIUHC Syariah ini ada yang namanya no claim diskon. Nah, no claim diskon ini juga akan berlaku apabila nasabah tidak ada melakukan klaim pada saat tahun berjalan di tahun sebelumnya ya. Dan tentunya tetap sama, pertama tidak ada klaim ya, tahun pertama tidak ada klaim, maka di tahun berikutnya dapat diskon 10% ya dari premi baru tentunya ya, dan ataupun kontribusi baru ya, kalau di syariah kita sebutnya kontribusi. Nah, apabila 2 tahun berturut-turut tidak ada melakukan klaim ya, maka
berhak untuk mendapatkan diskon kontribusi sebesar 15%. Nah, ini nilai jual juga ya dari MIUHC dan MIUHC Syariah bahwasanya ada yang namanya no claim diskon. Dan tentunya ya diskonnya ini adalah dari premi ataupun kontribusi terbaru pada saat tahun tersebut. Nah, siapa sih kriteria yang akan mendapatkan no claim diskon? Nih kita refresh lagi, nggak ada perubahan dengan MIUHC konvensional ya. Ini ketiplok sama dengan MIUHC konvensional. Untuk MIUHC syariah tentunya tanpa adanya riwayat klaim ya, dan tentunya juga ini juga akan termasuk dengan ekstra kontribusi kalau ada ya, dan diskon kontribusi ini tidak berlaku apabila punya riders tambahan ya, baik rawat jalan, rawat gigi ataupun melahirkan. Kemudian diskon kontribusi ini juga akan masing-masing dari peserta. Jadi pada saat ternyata ada yang namanya family plan ya, ada ayah, ibu dan anak, yang klaim hanya anak, maka ayah dan ibu masih eligible untuk mendapatkan no claim diskonnya, teman-teman ya. Dan apabila terjadi perubahan plan, maka diskon yang akan digunakan adalah dari plan yang terbaru. Dan diskon kontribusi ini menjadi tidak berlaku ya apabila terjadi namanya pemulihan polis ya, kecuali melakukan pemulihan polis secara otomatis ya, maka akan dihitungkan dari kontribusi yang berlaku tentunya ya. Oke, lanjut lagi ya. Ini ketipik sama dengan yang ada di produk MIUHC konvensional. Ini adalah skema dari no claim diskon tentunya teman-teman ya. Jadi kalau tidak ada klaim maka berhak dapat diskon klaim yang diskon kontribusi yang pertama, which is adalah 10% dari kontribusi baru. Kemudian kalau 2 tahun berturut-turut tidak ada klaim maka berhak untuk mendapatkan 15% diskon kontribusi. Gak ada klaim lagi tetap dapat 15%, nggak klaim lagi dapat lagi 15%, nggak klaim lagi masih dapat 15%. Jadi tidak ada klaim, kita kasih reward adalah diskon 10% di tahun pertama. Kemudian 2 tahun tidak tidak ada klaim maka kita kasih ya kontribusi diskon sebesar 15%. Ini nilai jual ya, di mana banyak ada perusahaan asuransi yang klaim kontribusinya naik ya. Kalau kita kontribusi ya standar, Dia coba dipilih-pilih ya. tidak ada klaim kita Dia coba kasih pilih-pilih jual yang ya masih untuk perlu-perlu ya. diskon kontribusi. Enggak perlu Nah, ini dikata. skenario yang kedua ya. Kalau beli polis syariah Besok dan lagi ya. MIUHC Apa syariah yang sebenarnya tidak ada klaim di tahun 2025 sampai 2026, maka di tahun 2026-nya Ini yang eligible bahasa dapat mari diskon kabeh. kontribusi Masih 10%. bersih di bawah. Namun kalau ada Yo, klaim yang mari terjadi di ngurusi Clio. 2027 ya, Ngurusi Clio lagi mau maka makan. kalau antara 15 Januari 2026 sampai 15 Januari 2027 ada terjadi klaim ya, maka tidak dapat ataupun tidak eligible untuk mendapatkan diskon kontribusi. No problem. Nah, namun apabila tidak terjadi klaim lagi, dapat lagi nih. Namun kita masih ulang lagi ya di 10%. Ini karena masih terhitung nasabahnya punya riwayat klaim sebelumnya ya. Nah, kalau tidak ada klaim, maka kita dapatkan kita berikan diskon kontribusi 10% ya. Namun kalau 2 tahun berturut-turut tidak terdapat klaim, maka kita akan kasih diskon kontribusi sebesar 15%. Nah, ini tentunya kalau ada lagi klaim ya, maka tidak eligible untuk mendapatkan diskon kontribusi. Ya, jadi singkatnya adalah tidak ada klaim, kita kasih kontribusi. Tahun pertama adalah 10%, 2 tahun berturut-turut adalah 15%. Kalau ada klaim kita tidak kasih diskon. Ya, segampangnya adalah seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, tentunya selain adanya no claim diskon, ada yang namanya no claim bonus ya. Jadi wajib Bapak dan Ibu yang hadir di sini, ada 236 yang hadir ya, wajib membedakan ada no claim diskon, no claim bonus, karena dua-dua ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau no claim diskon adalah diskon kontribusi, tapi kalau no claim bonus adalah tambahan 10% dari annual limitnya ya, maksimal adalah di 50% karena 5 kali kenaikan annual limit ya. Yang ini adalah membantu nasabah mendapatkan ya, bukan bantu ya, nasabah mendapatkan tambahan sebesar 10% dari limit tahunannya apabila tidak terjadi klaim, dan ini bisa akumulasi sampai dengan 5 kali atau 50% dari limit tahunan. Tentunya ya ada syarat yang harus dilakukan ya, harus dicapai ya, atau harus dipenuhi ya apabila nasabah ini ingin mendapatkan no claim bonus maksudnya. Nah, tentunya yang melewati tahun pertama tidak ada klaim,
tidak ada history lapse di tahun tersebut ya, dan tentunya ya selama masa berlaku total akumulasi klaim di sejak polisnya issued ya sampai dengan dia mau terima no claim bonusnya tidak boleh melebihi 10% dari batas limit tahunannya tadi ya, limit dasar tahunannya tadi. Nah tentunya ya apabila terpenuhi kriteria tadi, maka nasabah berhak untuk mendapatkan ya, no claim bonus sebesar 10% dan bisa akumulasi sampai Des. dengan maksimal Des, 50% dari limit Des sama tahunan. emang Jadi ini wajib teman-teman bedakan antara no claim diskon dan no claim bonus, karena ini adalah dua hal yang berbeda tentunya. Bentar. Nah ini untuk limit booster ya, kita refresh lagi, ini tidak ada perbedaan juga sama ya dengan produk HC konvensional. Bahwasanya limit booster ini berlaku untuk semua penyakit as long limit utamanya tadi sudah habis ya, dan limit booster ini tidak direfill teman-teman ya, apabila sudah terpakai maka kita hanya bisa menggunakan sisanya tadi ya. Dan ya bedakan antara limit booster dan limit tahunan ya. Kalau limit tahunannya tadi itu akan renewal di setiap ulang tahun ADP malah turun lagi jadi 25 ya, 26. Nah teman-teman semua yang hadir di sini ya tentunya produk HC syariah ya juga komprehensif dan fleksibel. Kenapa? Karena plannya ini mau di Indonesia aja ada, mau di Asia ada, mau seluruh dunia kecuali Amerika Serikat ada. Mau plan yang punya deductible ya dengan kontribusi yang terjangkau sampai dengan 40% ya kontribusinya, boleh, kita pun ada ya, lengkap di sini ya. Dan tentunya selain dari plan utamanya tadi juga ada yang namanya riders atau asuransi tambahan, yaitu adalah manfaat rawat jalan, perawatan gigi, dan juga untuk manfaat melahirkan tentunya. Nah untuk prefer hospital ya perlakuannya tetap sama ya, jadi di HC Syariah ini juga tetap berlaku yang namanya preferred hospital. Nah kenapa sih kita harus sarankan nasabah untuk pilih rumah sakit yang preferred hospital? Tentunya kalau dia rawat inap di rumah sakit preferred hospital, untuk pembayaran klaimnya tentunya akan tidak dikenakan UP teman-teman ya, tidak akan dikenakan UP 20% ya, dan juga tentunya perawatannya ini standar dari Manulife dan tentunya konsisten ya. Nah tentunya di sini ya ada klasifikasi rumah sakit ya pada saat melakukan perawatan di preferred hospital ya ataupun di non preferred hospital tetap sama perlakuannya ya. Tentunya pasien registrasi dulu, rumah sakit melakukan pengecekan, dan tentunya pasien akan dirawat ya. Ini paralel mungkin dari keluarga yang mendaftar dan nasabah mendapatkan perawatan terlebih dahulu ya. Dan ya apabila misalnya disarankan apabila dirawat di rumah sakit preferred hospital ya, maka klaim akan dibayarkan secara penuh, dan tentunya ini sesuai dengan standar yang berlaku ya teman-teman. Untuk medis dan kita tidak akan cover ya. Dan apabila dirawat inap di non preferred hospital, maka akan dikenakan nominal copay sebesar 20% ya, karena memang standarnya kita sudah arahkan ya. Teman-teman harus lihat bahwasanya kita sarankan nasabah dilakukan perawatan di preferred hospital agar perawatannya tentunya sesuai dengan standarnya dari Manulife tentunya ya, dan juga tidak over treatment yang ini kita harapkan ya. Dan tentunya ya ini adalah klasifikasi dari rumah sakit preferred hospital dan non hospital ya. Di preferred hospital ada rumah sakit rekanan dan tidak rekanan, sama di non preferred hospital ada rumah sakit rekanan dan juga rumah sakit tidak rekanan. Dan ya kalau rumah sakit preferred hospital tidak ada copay ya, dan kalau rawat inap di non preferred hospital wajib dikenakan copay sebesar 20% ya. So ya ya inap di preferred hospital ya, tersedia untuk link barcode ini ya yang bisa digunakan diambil untuk list preferred hospitalnya ya. Jadi rumah sakitnya tadi tidak preferred hospital, kita masuk ke list preferred hospital atau bahkan sebaliknya. Nah ini untuk maksimal copay ya dari non preferred hospital sama persis dengan Mio HC konvensional 20% ya. Untuk plan Topaz ke bawah ya ada Topaz, Jet ya, dan Sapphire, begitu juga Topaz Indonesia dan Topaz Jet Indonesia. Ini maksimal adalah di 50 juta per peserta per tahun polisnya. Untuk Emerald ke atas ya ada Emerald
ya maksimalnya adalah di 100 juta rupiah per peserta dan per tahun polis. Ini persis sama dengan BHC konvensional ya. Ini adalah contoh skema ya apabila nasabah rawat inap di non preferred hospital dengan plan Kompas ya, dengan total tagihannya adalah 30 juta ya, kita akan hitung kopenya adalah 20% dari 30 juta ya, which is adalah di 6 juta rupiah. Sehingga apa? Sehingga dari 30 jutanya tadi ya, nasabah wajib membayarkan kopay sebesar 6 juta, sehingga 24 jutanya yang di-cover oleh Manulife dan dibayarkan ke rumah sakit tentunya ya. Nah, ini dengan plan Smart masih perlakuannya sama persis teman-teman dengan BHC konvensional ya. Tentunya total tagihannya tadi ya, kita lihat bahwasanya dengan plan Smart ada biaya deductible-nya yang wajib dibayarkan ya. Kita tahu bahwasanya plan Topaz deductible-nya adalah di 8 juta ya. Maka kita kurangi total tagihan dengan deductible-nya tadi dikalikan dengan 20%. Jika OP yang dibayarkan oleh nasabah adalah 4 juta ya. Nah, ini adalah sama dengan BHC konvensional ya. Jadi ini yang contoh kalau ada masalah limit ya dari manfaat dari preferred hospital dan dirawat di bukan hospital bukan 20% dari total tagihan rumah sakit tadi ya. Jadi dalam contoh ini ya, itu tadi ya tadi ya membayarkan nominal OP-nya ya ini sudah maksimal di 50 juta rupiah ya. Nah, teman-teman, sebagai kabar gembira ya, tentunya ini juga sama dengan BHC konvensional perlakuannya, bahwasanya untuk perawatan cuci darah dari akibat diagnosa gagal ginjal dan juga untuk penyakit kanker ya, ini tentunya tetap kita bayarkan tanpa perlu untuk dilakukan perawatan rawat inap yang pertama kalinya ya. Nah, jadi sudah bisa melakukan langsung ya apabila terdiagnosa langsung cuci darah, gagal ginjal pada rawat jalan dan langsung melakukan cuci darah ya, maka nasabah sudah bisa menggunakan manfaat perawatan cuci darah. Ataupun apabila dilakukan rawat jalan dan diketahui bahwasanya terkena kanker dan harus dilakukan treatment kanker ya, maka tanpa perlu untuk dilakukan rawat inap lagi ya. Dan tentunya untuk plan Smart ya, ini hanya dikenakan sekali saja teman-teman. Jadi untuk yang berkelanjutan lainnya itu tidak akan dikenakan deductible. Ini adalah hal yang ya, dan ini persis sama ya tentunya dengan untuk BHC konvensional. Ini adalah contoh ya dengan diagnosa kanker dan gagal ginjal. Ada skenario 1 untuk plan Smart ya. Untuk rawat jalan pertamanya akan dibayarkan, rawat jalan kedua dan ketiga juga dibayarkan ya. Untuk plan Smart ya, rawat jalan pertama ya kita dibayarkan, namun nasabah akan digunakan deductible ya dalam plan yang dipilih oleh nasabah tadi. Kemudian untuk rawat inap kedua dan ketiganya itu dibayarkan dan tanpa dilakukan dibayarkan sampai ya. Kemudian untuk skenario 2 plan Smart ya, untuk rawat inap kedua dibayarkan ya, rawat jalan pertama dibayarkan, jadi juga dibayarkan. Untuk skenario dengan plan Smart ya, rawat jalan pertama ini dibayarkan sampai dikenakan deductible ya. Kemudian untuk one day jadi apabila dibutuhkan ini akan dibayarkan namun tidak dikenakan deductible lagi. Dan untuk rawat jalan kedua pun sama, akan dibayarkan dan tidak dikenakan deductible lagi. Dan ini tentunya persis sama dengan BHC konvensional. Nah, kabar gembira kedua ya selanjutnya tentunya ya, ini persis juga sama dengan BHC konvensional, bahwasanya untuk penggantian biaya cuci darah ya, termasuk hemodialisa ataupun dialisis peritoneal ya, yang mana cuci darah menggunakan cairan dalam perutnya nasabah ya, ini tetap kita bayarkan teman-teman ya. Dan ada penggantian biaya injeksi PRP ya, dan ini juga dibayarkan oleh BHC konvensional ataupun BHC syariah ya. Dan bahkan targeted terapi teman-teman ya, ini juga yang banyak dianggap oleh asuransi lain sebagai eksperimental ya. Namun di Manulife ya, baik itu BHC konvensional, BHC syariah, ini tidak dianggap sebagai eksperimental, sehingga memang targeted kemoterapi kita bayar teman-teman ya. Dan juga ya
untuk lensa dari katarak ya, kita memang cover adalah lensa monofokal ya. Namun apabila nasabah itu pengen punya pengen ditata ya, pengen menggunakan lensa fokal ya, maka manual akan membayarkan klaimnya, namun ini dibayarkan hanya untuk usaha dan lensa fokal Anda. Dan ini juga ketentuannya sekali lagi sama dengan ketentuan yang ada di MIUHC konvensional. Oke, ya, berikut adalah untuk spesifikasi syariahnya ya. Tentunya akad dari MIUHC syariah ini kita menggunakan akad tabaru ya, di dalamnya ada akad hibah tentunya juga ya. Dan kita tahu bahwasanya ya kalau produk syariah ya identik pasti akadnya tuh dengan akad tabaru teman-teman ya. Jadi sifatnya adalah tolong menolong antar peserta asuransi ya. Dan juga ada namanya akad wakalah bil ujroh ya, atau akad perwalian di sini tentunya ya. Dan juga di dalamnya ada namanya akad ya. Dan tentunya akan ada namanya simple underwriting, yang mana simple underwritingnya tadi akan dikembalikan ke dana tabaru tentunya ya, dengan harapan tentunya nanti dana tabaru itu tetap terjaga apabila terjadi klaim ya, sehingga memang masih cukup untuk membayarkan kalau ada peserta yang melakukan klaim tentunya ya. Dan tentunya apabila ya sini teman-teman apabila ditanyakan ya oleh calon nasabahnya ya, ada akad tabaru dan akad ujurnya tadi ya, tentunya juga ada yang namanya alokasi kontribusinya ya. Masing-masing plan ini berbeda ya, mulai dari akad tabaru dan ujurnya di tahun polis pertama dan tahun polis keduanya. So ini untuk just untuk teman-teman saja ya, dijelaskan kalau misalnya pada saat buatan ilustrasi ke nasabahnya tadi ya, satu plan ini maka alokasi kontribusinya sekian gitu ya. Jadi ini kita jelaskan kepada calon nasabah ini ya. Oke, lanjut lagi untuk spek dari produk MIUHC syariahnya ya. Oke ya, di sini sebelum kita masuk ke speknya ya, pastikan Bapak dan Ibu semua yang hadir di sini ya untuk melakukan absensi dan juga mengikuti syariat ya. Agar apa? Agar nanti insya Allah di tanggal 14 Januari 2025 ya, tentunya pada saat nanti produknya sudah launch ya, dan tentunya di Mipo sudah bisa diakses, teman-teman sudah bisa bikin proposalnya. So pastikan sudah absen ya, link absensi juga sudah ada diberikan oleh Mas Angga di kolom chat, ataupun kalau teman-teman menggunakan dua device yang berbeda boleh scan barcode yang terlampir di layar monitor ya. Dan sekali lagi pastikan penulisan nama, kode agent, nama training dan juga tanggal trainingnya ini diisi dengan lengkap, sampai dengan ucapan terima kasih agar teman-teman semua ya terdata sudah ikut untuk sosialisasi dari MIUHC Syariah di hari ini dan sampai di tanggal 10 ke depan. Nah tentunya kurang lebihnya sama ya, bisa untuk family plan juga ya, mulai dari usia 30 hari sampai dengan usia 70 tahun boleh beli untuk produk MIUHC Syariah ini teman-teman. Dan juga bisa menggunakan riders rawat jalan, rawat gigi, dan juga untuk manfaat melahirkan. Namun perlu diketahui bahwasanya untuk manfaat melahirkan ini hanya untuk wanita ya, wanita dengan rentang usia 20 tahun sampai 43 tahun. Dan tentunya ya untuk metode pembayarannya ini bisa tahunan, semesteran, kuartalan, dan bulanan. Namun kita perlu ingat bahwa ini adalah produk tradisional. Yang namanya produk tradisional ada yang namanya modal faktor yang menyebabkan pembayaran secara tahunan tentunya akan lebih cepat dibandingkan dengan pembayaran tahunan. Ya. Nah teman-teman ya tetap sama di sini untuk plan kita perbolehkan maksimal di 10 peserta ya, asalkan ada satu orang peserta dewasa ya, baik suami ataupun istri dengan maksimal ada 8 anak. Dan tentunya ini wajib untuk beli maksimal di 17 tahun dan juga akan keluar dari plan yang pada saat yang usia 25 tahun. Untuk wilayah asuransinya sama ya, kita seluruh dunia kecuali Amerika Serikat, tentunya banyak banget ketiplek sama dengan MIUHC konvensional. Nah tentunya untuk predominasinya tentu sama teman-teman, ada 30 hari seluruh penyakit, 90 hari itu untuk penyakit kanker, tidak boleh ada rekam jejak terkait dengan pemeriksaan kanker ataupun konsultasi kanker ya. Karena kalau terdiagnosa dalam kurun waktu 90 hari sejak sakit ya, ataupun
pemulihan mana yang lebih akhir, maka di rumah sakit tidak akan dibayarkan selamanya ya. Dan juga ada masa tunggu 12 bulan HIV dan AIDS ya, dan juga ada 18 penyakit khusus. Dan kita tahu bahwasanya penyakit katarak ini ya, ini sama dengan produk mioaci konvensional. Masa tunggu untuk katarak adalah di 2 tahun. So pastikan ya, kalau ternyata nasabahnya ini mengklaim katarak polisi sudah lebih dari di 2 tahun usianya ya. Untuk mata uang hanya bisa di rupiah saja ya, pembayaran klaim bisa di cashless dan reimbursement ya. So pastikan tentunya arahkan nasabahnya untuk rawat inap sekali lagi di rumah sakit preferred hospital ya, karena memang tidak akan dikenakan copay di dalamnya ya apabila nasabah rawat inap di preferred hospital. Namun kalau nasabahnya pakai Smart ya wajib bayar tebal ya. Dan tentunya teman-teman wajib tahu bahwasanya fasilitas cashless ini ya, ini merupakan fasilitas apabila nasabah melakukan rawat inap di rumah sakit terkena ya. Bisa jadi nasabah rawat inap di rumah sakit terkena, namun ya secara hakikatnya masalahnya menolak dilakukan klaim secara cashless karena satu dan lain hal bisa jadi adalah ada diagnosa yang harus dapat investigasi setelah nasabah melakukan klaim yang terlalu tinggi ya, maka untuk cashnya tidak bisa digunakan sampai dengan proses investigasi diselesaikan. Nah tentunya untuk kepemilikan polis sejenis, teman-teman sekali lagi bahwasanya ya kalau polis SCHAR itu nasabah hanya boleh beli satu ya. Jadi kalau dia udah punya produk miohaci konvensional ya, dia tidak bisa lagi untuk beli produk miohaci syariah ini ya, karena polis SCHAR ini hanya boleh satu aja ya yang ada di Manulife ya. Kalau dia punya miohaci konven ya udah biarkan dia dengan miohaci konven ya. Mungkin dengan istrinya ya kalau dia baru menikah ya, atau suaminya kalau dia baru menikah, ataupun anak-anaknya ya mungkin kalau lebih oke di miohaci syariah mungkin dibandingkan konvensional, monggo silakan beli yang miohaci syariah untuk polis barunya ya. Jadi sekali lagi nasabah hanya diperkenankan untuk hanya memiliki satu polis SCHAR saja di Manulife Indonesia tentunya. Nah juga selanjutnya ada fitur deductible yang akan saya refresh kembali ya. Namun sebelum saya refresh ya, ini ada iklan lagi ya. Tetap iklan untuk absensi. Pastikan teman-teman yang hadir di sini 239 orang termasuk saya dan juga Mas Angga ya, tentunya teman-teman sudah melakukan absensi dan sudah punya lisensi ASI, agar nanti insya Allah tanggal 11 Januari 2025 teman-teman sudah bisa bikin ilustrasi dan sudah bisa untuk menjual produk miohaci syariah ini. Oke ya, tentunya untuk fitur deductible ini ya diberikan kepada nasabah-nasabah yang memiliki plan Smart tentunya ya. Kenapa deductible ya? Dan apa itu deductible? Tentunya deductible ini mirip ketika punya mobil dan punya asuransi mobil ya, ada biaya resiko sendiri yang wajib dibayarkan ketika dilakukan klaim tentunya ya. Nah kenapa diberikan atau dikenakan untuk deductible-nya ya, tentunya ya harapannya adalah agar nasabah juga bisa menjaga kesehatannya tadi ya. Kalau nggak perlu banget dia nggak akan melakukan rawat inap tentunya ya. Dan dari segi kontribusi dihemat hampir dengan sampai maksimal di 40% hemat kontribusi dibandingkan dengan plan yang non smart tentunya ya. Nah, mekanisme deductible tentunya ini akan dibayarkan per perawatan atau perawat inap ya. Ini adalah contoh yang pertama ya. Nasabah terdiagnosa DBD 1 Januari dan total tagihannya adalah 20 juta ya. Dengan deductible 5 juta ya, maka nasabah wajib bayarkan ke rumah sakit sebesar 5 juta kalau cashless ya. Dan sisanya Manulife yang akan bayarkan, yaitu nominalnya dari 15 juta ya. Dan contoh yang kedua ya, nasabah melakukan operasi dengan biaya rawat inapnya adalah 10 juta, nominal deductible-nya adalah 30 juta, sehingga nasabah wajib bayarkan sebesar 5 juta dan sisanya 25 juta dari Indonesia. Nah dari sini contoh ya, dari dua ilustrasi ya, sini kita tahu bahwasanya nasabah wajib membayarkan nominal deductible sekitar 5 juta per perawatan ya. Dan tentunya ya sisanya akan dibayarkan oleh Manulife, dan ini akan diinvestasikan kepada perawat inap. Nah ini adalah ilustrasi ya, kalau tentunya bukan klaim berkali-kali dalam bentuk ya. Ini adalah dengan
deductible 5 juta hingga 115 juta yang dibayarkan oleh Manulife Indonesia dalam contoh klaim yang kedua ya, 145 juta ya, 140 juta dibayarkan dari oleh Manulife ya, masing-masing adalah di 5 juta, 5 juta dan 5 juta ya. Jadi khusus untuk plan Jet Smart tadi dalam 3 kali perawatan ya, 3 kali klaim rawat inap yang terjadi, maka nasabah hanya membayarkan di 15 juta rupiah ya, sehingga ya sisanya di 360 juta menjadi bayaran yang wajib dibayarkan oleh Manulife ke rumah sakit ya. Kemudian di plan Emerald ya, Emerald Smart kita tahu bahwasanya nominal deductible-nya adalah di 10 juta rupiah ya. Dari 3 contoh tadi ya, nasabah wajib membayarkan nominal deductible sebesar 10 juta per rawat inap ya. Sehingga dalam contoh dari case plan Emerald Smart tadi, dalam 3 kali perawatan nasabah tadi membayarkan 30 juta ya ke rumah sakit kalau cashless ya. Kemudian sisanya 345 juta menjadi tanggungan dari Manulife Indonesia untuk dibayarkan ke rumah sakit atas klaim 3 klaim dari nasabah tadi tentunya ya. Nah ini tentunya kalau nasabah rawat inap ya punya plan Smart dan juga rawat inap di non preferred hospital ya. Jadi dalam kondisi tersebut ya, tentunya nasabah sudah ikhlas dan redo untuk dikenakan double ya, akan dikenakan nominal deductible dan juga akan dikenakan nominal 20% kopay dan tentunya ini maksimal dengan masing-masing plannya tadi ya. Kita lihat di treatment yang pertama ya, ini adalah pre-hospitalization ya, tentunya adalah sebelum rawat inap. Di sini total biaya rumah sakitnya 11 juta ya, kemudian di sini porsi deductible-nya adalah 0 ya, kemudian akan dikenakan COP sebesar 2 juta rupiah tentunya. Nah, tentunya ya 20% dari total klaim dikurangkan dari COP-nya tadi ya, 2 jutanya tadi, maka di 1,8 juta, sehingga porsi yang dibayarkan oleh Manulife adalah di 7,2 juta. Sisa limitnya tadi dari kopenya tadi sisa hanya di 48,2 juta lagi ya untuk dia dikenakan nominal deductible ya. Ini untuk treatment yang pertama. Untuk treatment yang kedua ya, di total tagihan rumah sakitnya ya yang 25 juta, kemudian dia akan dikenakan deductible sebesar 5 juta ya, dan dikenakan COP sebesar 20 juta. Dan tentunya ya dari kondisi di sini ya, untuk perhitungan dari kopay ya kalau rawat inap di non hospital sebesar 20% ya, hingga apa, hingga nasabah akan dikenakan kopay sebesar 48,2 juta rupiah ya, hingga total klaim yang dibayarkan oleh Manulife adalah di 281,8 juta rupiah. Dan kemudian untuk pos rawat inapnya ya, ini pada saat pos rawat inapnya total tagihan rumah sakitnya ada 12 juta rupiah ya, dan COP-nya adalah di 1 juta rupiah ya. Porsi yang harus dibayar oleh nasabah tentunya ya, kopenya tidak perlu bayar lagi. Kenapa? Karena sudah maksimal dan digunakan 50 juta rupiah untuk membayarkan nominal kopay pada saat dilakukan rawat inap di non preferred hospital ya, sehingga yang cover oleh Manulife adalah di 11 juta rupiah ya. Nah, kita tahu bahwa di sini ya sudah dia plannya adalah plan Smart ya, rawat inap di non preferred hospital, jadi kena 2 kali, kena di nominal deductible dan juga kena di 20% kopay karena rawat inap di non preferred hospital. Nah, tentunya ini adalah term and condition dari fitur deductible tentunya teman-teman ya. Jadi deductible-nya akan berlaku hanya untuk plan yang ada umumnya Smart ya, dan juga untuk rawat inap ya, rawat inap wajib membayarkan nominal deductible ya, dan juga ya tentunya ya, rawat inap yang tetap bayar nominal deductible-nya ya, dan juga nantinya ya akan dikenakan deductible-nya tadi per perawatan rawat inap, dan tentunya syarat dan ketentuan tentunya akan berlaku ke pasal dari deductible dari plan-plan deductible-nya tadi. Nah, kemudian apa-apa saja sih yang tidak dikenakan deductible ya? Di sini ada 10 manfaat yang tidak dikenakan ya untuk deductible. Di sini ada untuk penyuluhan psikologis ya, biaya fisioterapi
okupasi dan wicara pre-rawat inap, kemudian fisioterapi okupasi dan terapi wicara post rawat inap ya, kemudian ada perawatan sebelum rawat inap, perawatan post rawat inap, biaya perawatan kanker kedua dan seterusnya ya, ataupun biaya cuci darah kedua dan seterusnya, kemudian juga ada biaya perawatan oleh juru rawat, biaya pemakaman, dan biaya rawat jalan ketika haji dan umroh di Arab Saudi tentunya. Nah, untuk tabel manfaat kurang lebih akan sama ya, namun sebelum kita show untuk tabel manfaatnya ya, teman-teman iklan lagi di sini ya. Silahkan untuk yang belum absen untuk melakukan scan barcode ataupun klik link absensi yang sudah di-share oleh Mas Angga, pastikan sudah diisi sampai dengan lengkap dan sampai dengan ucapan terima kasih tentunya, dan wajib untuk memiliki lisensi ASI agar insya Allah di tanggal 11 Januari 2025 nanti Bapak dan Ibu dan teman-teman semua di sini sudah bisa akses di Mipos untuk produk MIOHC syariahnya. Nah, ini adalah untuk tabel manfaat dari MIOHC syariah ya. Ini adalah plan-nya sama, untuk manfaat kurang lebih sama ya. Jadi bisa ada mulai dari Safir sampai dengan Diamond ya. Ada plan Smart dan non Smart, dan tentunya ada yang Indonesia, ada Asia, dan ada seluruh dunia kecuali Amerika Serikat, dengan limit dan juga manfaat yang sama, kecuali ya kita punya di sini untuk manfaat rawat jalan haji dan umroh di Arab Saudi tentunya ya, dan ini adalah masing-masing limitnya ya, dari plan Emerald ke bawah 5 juta per tahun ya, dan juga untuk plan Ruby dan Diamond adalah di 10 juta per tahun ya, dan tentunya akan dikenakan copay sebesar 20% dari total tagihan rawat jalannya. Nah, kemudian adalah ini manfaat lainnya tentunya yang berkaitan dengan rawat inap ya. Kemudian di sini juga ada dana marhamah ya, kalau teman-teman lihat di sini ya. Kalau masih bingung apa itu dana marhamah, ini sama dengan biaya pemakaman ya, cuma dalam MIOHC syariah kita ganti namanya dari biaya biaya pemakaman menjadi namanya dana marhamah ya. Jadi tetap perlakuannya sama ya, meninggal dunia pada saat rawat inap atau meninggal dunia maksimal 90 hari dari rawat inap tentunya dengan diagnosa yang sama dengan rawat inap, maka dia berhak untuk mendapatkan dana marhamah sebesar 30 juta yang tentunya akan diberikan kepada penerima manfaatnya nanti ya. Dan ya limit tahunannya ini akan direfill setiap tahunnya ya, setiap ulang tahun polis tentunya. Dan kalau teman-teman lihat di nomor 27 ini ada namanya limit booster, yang mana limit booster ini ya sudah berlaku sama dengan MIOHC syariah, MIOHC konvensional maksudnya ya, diberikan hanya sekali saja, tidak direfill setiap ulang tahun polis ya. Gimana sih ketentuannya untuk biaya pendamping MIOHC syariah, Mas Franky? Tetap sama ya, jadi akan sama perlakuannya dengan MIOHC konvensional. Untuk biaya pendamping untuk saat ini hanya untuk extra bed ataupun kamar yang satu bagian dengan tagihan rawat inapnya saja. Mohon maaf lahir dan batin ya, untuk yang makan kita sudah tidak kamar lagi untuk MIOHC syariah dan juga untuk MIOHC konvensionalnya ya. Nah, pun sama teman-teman ya, untuk MIOHC syariah ini tetap bisa ditambah dengan asuransi tambahan ataupun riders rawat jalan, rawat gigi, dan juga melahirkan. Tentunya tambah riders juga tambah untuk biaya asuransinya ya. Dan limitnya ataupun manfaatnya itu sama persis ya dengan produk MIOHC konvensional. Ini adalah untuk rawat jalan ya. Untuk rawat jalan dan perawatan gigi akan dikenakan copay 20% dari total tagihan rawat inapnya. Dan plan Emerald ke bawah itu limit untuk rider rawat jalannya di 10 juta. Kemudian untuk Ruby dan Diamond di 20 juta rupiah. Oke, nah ini untuk perawatan gigi ya, untuk riders gigi ya tetap sama ya, akan dikenakan copay 20% ya. Emerald ke bawah itu 10 juta ya, Diamond dan Ruby itu di 20 juta untuk manfaat rawat jalan giginya ya. Sementara untuk maternity ya atau melahirkan ya, ini hanya bisa dibeli ya hanya untuk ibu-ibu ya sudah menikah tentunya, tadi usianya sudah saya sebutkan ya di spek produknya. Dan tentunya kalau diubek-ubek di Mipos ya,
baik itu MIAC konvensional atau MIAC syariah itu tidak akan nemu riders ini ya. So teman-teman wajib untuk email ke email untuk diminta dengan mengirimkan proposal tanpa riders untuk kemudian akan dihitung oleh tim ya berapa premi riders dari maternity-nya ini ya. Dan di sini tersedia juga untuk poin-poinnya ya, ada melahirkan normal dengan bantuan, komplikasi melahirkan, dan bahkan juga untuk melahirkan dengan pembedahan, dan masing-masingnya ada limit tahunannya dari emerald ke bawah itu 25 juta ya, untuk ruby dan diamond di 50 juta rupiah tentunya ya. Nah, saya yakin dan percaya ini sih ya ujung-ujungnya dari teman-teman tunggu dari jam 10 tadi ya sampai dengan sekarang ini dari komisi ya. Jadi selain dengan link absensi di awal tadi ya, dari awal belum mulai udah ada yang mencet tuh link absensi ya. Juga pasti teman-teman juga menunggu dari komisinya ya. Komisinya persis ketipet sama dengan MIAC konvensional teman-teman, dari tahun pertama sampai tahun ketiga itu masing-masing adalah 15% ya komisinya, dan tahun keempat sampai dengan terus nasabahnya bayar ya itu adalah di 10%, sama persis ketipet dengan MIAC konvensional tentunya. Ini adalah contoh perhitungannya ya dari komisi ya. Tahun pertama polis nasabah membayar premi sebesar 10 juta per tahun ya, komisinya adalah 15% per tahun pertama, sehingga ya tenaga pemasar akan mendapatkan komisi sebesar 1.500.000 rupiah per tahunnya. Dan di tahun keempat misalnya ya premi atau kontribusi nasabah itu udah 13 juta rupiah ya, maka kita lihat nih di tahun keempat dan seterusnya kan perhitungan komisi adalah di 10% dari nominal kontribusi yang dibayarkan ya. Dari 10% dikali dengan kontribusinya 13 juta ya, maka tenaga pemasar ya ataupun teman-teman agent produser ya yang menjual produk MIAC syariah mendapatkan komisi sebesar 1.300.000 rupiah tentunya ya. Nah, teman-teman juga tetap harus tahu ya, even pun ini adalah produk MIAC syariah, tetap berlaku yang namanya modal faktor ya, atau faktor premi di sini. Sehingga ya pembayaran premi secara tahunan akan menjadi lebih hemat dibandingkan dengan pembayaran premi secara non tahunan ya. Kita lihat contoh di sini ya, ada Bapak nasabah di sini ya, preminya tahunannya adalah di 15 juta. Kalau dia pilih semesteran ya, jadi per 6 bulan dia akan bayar 7.875.000 ya. 7.875.000 maksudnya ya. Kalau dia bayar kuartalan, jadi per 3 bulan dia akan bayar 4.125.000. Dan kalau dia bayar bulanan ya, dia akan bayar per bulannya adalah 1.825.000. Ya, kok kenapa gitu hitungannya? Karena ada yang namanya modal faktor tadi atau faktor premi. So ya, karena kan nasabahnya bayar secara tahunan ya, dari segi kontribusinya lebih terjangkau ya. Jadi buat teman-teman dapat siap gitu ya, langsung ya. Dan ya pastikan sekali lagi ada iklannya ya, ada link untuk absensi di sini yang teman-teman wajib untuk isi ya, sekali aja kok, jadi nggak berkali-kali pas muncul itu teman-teman absen dong ya. Jadi sekali aja kalau teman-teman di awal tadi sudah isi ya, gitu ya hadirnya, dan 233 yang hadir di sini itu ada yang belum absen ya, makanya untuk absensi ini hadir terus ya. Jadi biarpun tombol chatnya itu nggak isinya link absensi gitu ya. Nah, teman-teman pastikan link absensinya diisi sampai dengan ucapan terima kasih, diisi datanya benar untuk kode agent dan juga untuk namanya, nama produknya ya, dan manual trainingnya sampai dengan ucapan terima kasih agar teman-teman terdata sudah ikut untuk sosialisasi perdana ya dari MIAC syariahnya nanti. Dan bahkan ya di siang nanti pun sampai dengan tanggal 10 kita masih ada juga untuk rangkaian roadshow dari sosialisasi nasional dari MIAC syariah tentunya ya. Nah, teman-teman ya, tentunya resiko-resiko tetap juga ada ya, baik pun halnya dengan teman-teman join dalam Zoom kali ini ya. Resiko nggak bisa jemput anak, resiko telat untuk masak ya, resiko untuk tidak mengerjakan sesuatu pun sama ya. Jadi resiko-resiko terkait dengan resiko operasional, resiko kredit likuiditas, resiko perubahan kondisi ekonomi politik, dan juga untuk resiko pengecualian juga tetap ada dalam produk MIAC syariah ini. So, pastikan teman-teman semua yang ada di sini sudah melakukan absensi, dan teman-teman juga sudah tahu
saya yakin dan percaya mungkin teman-teman masih ada kebingungan terkait dengan produknya syariah, nggak apa-apa ya, ikutin nih rangkaiannya masih ada ya, bahkan boleh minta request dengan trainer-nya untuk dibukakan kelas masing-masing di cabang ataupun di YE masing-masing tempat bapak dan ibu bernaung tentunya ya, dengan harapan bapak dan ibu nanti di tanggal 11 insya Allah di tanggal 11 Januari 2025 sudah siap untuk menjual dan PD untuk menjual produk BHC Syariah ya. Kurang lebihnya demikian teman-teman untuk sosialisasi yang saya bawakan dari produk BHC Syariah ya. Untuk kemudian saya akan kembalikan lagi kepada Mas Angga. Mas Angga, saya persilakan. Oke, terima kasih kepada Pak Franky, luar biasa ya. Tadi Bapak Ibu luar biasa ya. Ini saya juga sepanjang sesi dari Pak Franky tadi juga banyak sekali pertanyaan dari Bapak Ibu. Wajar, mengingat ini baru sesi yang pertama ya. Dan sekali lagi Bapak Ibu juga masih punya banyak kesempatan untuk mengikuti sesi-sesi yang berikutnya ya, karena masih ada. Karena barangkali dari penjelasan Pak Franky yang pertama, teman-teman mungkin nangkep poinnya tapi masih bingung. Nah, mungkin di sesi yang berikutnya teman-teman hadir, oh ini maksudnya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu mengenai pertanyaan seputar berapa ya Pak nilai kontribusinya, kemudian ilustrasi dan sebagainya. Nah, ini tentu kita harus sama-sama menunggu ya sampai dengan kapan produk ini akan di-launching, dan informasinya memang sementara di tanggal 11 ya, 11 Januari ya. Bukan lagunya Gigi ya, tapi ini 11 Januari untuk rencana launching Mipos ya Bapak Ibu. Jadi ditunggu saja dan silakan nanti ketika sudah muncul di Mipos disimulasikan sendiri dan sebagainya. Nah, tadi juga menarik, ada beberapa pertanyaan juga ya yang mungkin kita perlu remind kembali ya Bapak Ibu. Tadi dari beberapa penjelasan dari yang sudah dijelaskan secara runtut oleh Pak Franky, memang secara garis besar mengenai fitur MIUHC Syariah itu sama ya dengan MIUHC yang konvensional. Namun tentu ada beberapa perbedaan ya. Yang pertama tentu di MIUHC Syariah ada manfaat tambahan yang ini tidak ada di MIUHC konven, yaitu manfaat rawat jalan yang akan diberikan kalau pada saat si tertanggung ini menjalankan ibadah haji atau umroh di Arab Saudi sana, itu mengharuskan yang bersangkutan menjalani rawat inap, gitu ya. Nah, kemudian rawat jalan, bukan rawat inap ya. Jadi walaupun dia tidak punya rider rawat jalan sekalipun, mau dia ambil plan dari Syafir ataupun Diamond, dia tetap akan dapat benefit manfaat rawat jalan pada saat yang bersangkutan menjalankan ibadah haji atau umroh. Dan itu hanya berlaku di 3 kota saja, yaitu Mekah, Madinah, dan Jeddah, gitu ya. Nah, selanjutnya mengenai klaim, nah tadi juga ada pertanyaan menarik, Pak, bagaimana kalau misalnya pada saat rawat jalan, dan tadi kan disampaikan di awal, batas klaimnya kan 30 hari, gitu ya. Bagaimana kalau misalnya pada saat dia haji, gitu ya, haji ini kan waktunya lama ya, paling enggak bisa sampai 40-an hari, gitu ya. Nah, teknisnya adalah, Bapak Ibu silahkan nanti proses pengajuan klaimnya minta ke klien untuk bisa mengurus secara, karena kan proses klaim kan sekarang menggunakan Mi-Klaim ya. Nah, karena Mi-Klaim ini prosesnya secara online, jadi harusnya sih tidak ada masalah gitu ya. Atau kalau memang mau dibantu ya bisa lah minta dibantu agentnya gitu ya untuk proses Mi-Klaim gitu ya. Itu. Kemudian tadi juga ada beberapa pertanyaan juga ya seputar, sebentar ini saya coba cek tadi mungkin yang perlu. Oh ya, jadi tadi yang pertama ya konklusinya ya Bapak Ibu, yang membedakan yang pertama ini ada manfaat rawat jalannya, walaupun dia tidak ambil rider rawat jalan, tetapi khusus hanya pada saat dia menjalankan haji atau umroh. Kemudian yang kedua, apa sih nilai lebihnya lagi? Nilai lebihnya tadi lagi adalah karena ini produk syariah dijalankan dengan prinsip tabaru atau saling tolong menolong, maka secara tidak langsung ketika ada peserta lain yang mendapatkan manfaat dari MIUHC Syariah ini, maka sumber pembayaran klaim karena itu diambil dari dana tabaru, otomatis si peserta ini juga ikut membantu. Nah, membantu
mengklaim atau membantu biaya perawatan kesehatan dari peserta yang lainnya. Gitu ya. Jadi kalau kita tanya apa sih Pak nilai kelebihannya, tentu selain tadi manfaat rawat jalan adalah nilai tolong menolongnya tadi yang memang sejak awal kita pengen itu menjadi highlightnya juga ya pada saat nanti teman-teman akan menawarkan MIUHC Syariah ini ke klien. Kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Franky bahwa produk penjaminan kesehatan secara S-Charge ini hanya bisa satu ya. Jadi kalau klien sudah punya MIUHC Conven, kemudian dia mau beli juga MIUHC Syariah itu tidak bisa. Gitu ya. Terus apakah kalau misalnya dia mau pindah ini bisa beri masa tunggu atau apa? Jawabannya tidak, gitu ya. Sekali lagi mengingat satu dia hanya bisa punya satu, dan kalau dia memutuskan pindah dari Conven ke Syariah ya itu akan mengikuti ketentuan dari awal, gitu ya, masa tunggu dan sebagainya. Jadi ini harap diperhatikan. Kemudian juga terakhir ya saya menginformasikan Bapak Ibu untuk memastikan Bapak Ibu jangan sampai salah isi nama trainingnya. Tadi di awal saya banyak melihat teman-teman kesulitan mencari nama training yang diikuti ya. Jadi ketika teman-teman sudah klik link daftar hadir yang tadi saya bagikan di kolom chat, Bapak Ibu pada pertanyaan nomor 5 training yang diikuti silahkan diklik kemudian pilih list paling atas. Di situ ada tulisan MIUHC Syariah. Jadi jangan sampai salah klik. Jangan klik yang MIUHC biasa. Kalau hanya MIUHC biasa nanti teman-teman tidak tercatat mengikuti MIUHC yang Syariah. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu klik link daftar hadir, kemudian pada pertanyaan nomor 5 di bagian kelas training yang diikuti, silakan cari MIUHC Syariah, itu ada di daftar paling atas, gitu ya. Kemudian kalau tadi Anda bertanya materi dan sebagainya juga ini mohon ditunggu, pastinya Bapak Ibu juga bisa membaca materinya nanti itu di aplikasi Manu Academy. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, ya nanti akan bisa Bapak Ibu dapatkan di Manu Academy. Oke ya. Nah itu Oke, ada yang perlu di-share lagi link absennya ya. Silahkan ya, ini saya share kembali link daftar hadir di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu pastikan ya, jangan sampai salah pilih kelasnya ya. Karena MIUHC yang biasa dengan MIUHC Syariah itu berbeda. Nanti bisa berimbas kepada pada saat produk ini di launching, Bapak Ibu belum tercatat mengikuti sesinya. Nah, Bapak Ibu, itu saja ya. Sosialisasi pertama kita hari ini, jangan khawatir, sore nanti masih ada dan besok juga masih banyak sesi yang bisa Bapak Ibu ikuti kembali. Tentunya saya juga meyakini ya bahwa saya juga bisa memahami kalau memang di sesi yang pertama ini masih cukup banyak pertanyaan yang Bapak Ibu pengen ajukan. Jangan sungkan untuk menghubungi masing-masing regional trainer masing-masing ya di areanya masing-masing, dan silakan ikut sesi-sesi yang berikutnya. Akhir kata, saya Angga dan tentunya rekan saya Pak Franky menyampaikan banyak terima kasih. Mohon maaf ya, apabila dalam sesi yang pertama ini ada beberapa hal yang dirasa belum maksimal. Mudah-mudahan di sesi berikutnya Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi yang lebih maksimal. Oke, sukses selalu untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di kelas-kelas berikutnya dan semangat pagi Bapak Ibu semua.